Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Permata Bunda dengan NIM 2248201183. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam. Dengan materi ekstrak minyak asiri, fraksinasi dan isolasi, pemurnian, komputasi bahan alam. Yang pertama yaitu minyak asiri. Apa itu minyak asiri? Minyak asiri adalah senyawa volatil berbau khas, berasal dari tumbuhan, mudah menguap pada suhu kamar. Komponen minyak asiri umumnya campuran kompleks monoterpen, sesquiterpen, dan fenilpropanoid. Manfaatnya yaitu bisa sebagai aromaterapi, farmasi, kosmetik, pangan, serta pestisida alami. Ekstraksi minyak asiri atau metode umum. Tujuan dari ekstraksi yaitu memisahkan minyak asiri dari matriks tumbuhan. Metode yang pertama yaitu destilasi air. Prinsipnya yaitu bahan tumbuhan direndam sepenuhnya dalam air, lalu dipanaskan hingga mendidih. Kelebihan dari metode ini yaitu sederhana dan peralatan relatif mudah, cocok untuk bahan yang tidak mudah mengumpal. Kelemahannya itu senyawa yang sensitif panas dapat terdegradasi karena kontak langsung dengan air mendidih. Minyak yang terekstrak bisa terkontaminasi senyawa larut air. Rendaman mungkin tidak maksimal. Yang kedua yaitu metode destilasi air uap. Prinsipnya yaitu bahan tumbuhan diletakkan di atas saringan, tidak direndam dengan air, dan uap air dapat dari bawah melewati bahan. Kelebihannya yaitu mengurangi kontak langsung bahan baku dengan air mendidih, meminimalkan hidrolisis. Rendaman umumnya lebih baik dari destilasi air murni. Kelemahannya yaitu masih ada resiko degradasi termal, tidak cocok untuk semua jenis bahan baku. Yang ketiga yaitu metode destilasi uap langsung. Prinsipnya yaitu uap air bertekanan tinggi dari generator terpisah dialiri langsung melalui tumpukan bahan tumbuhan. Kelebihannya yaitu metode paling umum untuk minyak asiri, meminimalkan kontak bahan baku dengan air, mengurangi resiko hidrolisis, suhu dapat diatur, rendaman dan kualitas minyak umumnya baik, cocok untuk skala besar. Kelemahannya itu membutuhkan peralatan yang lebih kompleks, senyawa yang sangat labil, panas masih berisiko rusak. Beberapa senyawa yang berat mungkin sulit terekstrak sempurna. Yang keempat yaitu pengepresan dingin atau keaslian aroma buah citrus. Prinsipnya yaitu ekstraksi secara mekanis tanpa pemanasan. Bahan baku dihancurkan dan diperas untuk mengeluarkan minyaknya. Kelebihannya itu menjaga integrasi dan kualitas aroma minyak asiri karena tidak ada panas yang digunakan. Dianggap menghasilkan minyak murni dengan profil aroma yang kaya. Kelemahannya itu hanya bisa diterapkan pada bahan baku terutama kulit buah citrus. Rendaman biasanya lebih rendah dibandingkan metode lain untuk beberapa bahan. Minyak yang dihasilkan mungkin mengandung sedikit senyawa non-volatil atau lilak dan pigmen. Selanjutnya metode ekstraksi pelarut organik. Prinsipnya menggunakan pelarut organik misalnya hexan, petroleum, eter, etanol untuk melarutkan komponen minyak asiri dari bahan tumbuhan. Pelarut kemudian diuapkan. Kelebihannya yaitu cocok untuk bumbu yang sensitif panas dan memiliki kandungan minyak asiri yang sangat sedikit. Rendaman minyak lebih tinggi. Dapat mengekstrak komponen non-volatil seperti lilin dan pigmen. Kelebihannya yaitu resiko residu pelarut dalam produk akhir. Kedua, membutuhkan tahap pemurnian lebih lanjut. Ketiga, tidak semua pelarut lemah lingkungan. Yang keenam yaitu metode ekstraksi berbasis lemak. Metode tradisional untuk bunga sensitif. Yang pertama yaitu enfluorence. Prinsipnya yaitu metode lama dingin menggunakan lemak murni untuk menyerap minyak asiri dari bunga yang sangat sensitif dan terus menghasilkan aroma. Kelebihannya itu sangat cocok untuk bunga yang sangat halus dan terus melepaskan aroma. Yang kedua, menghasilkan absolut dengan kualitas aroma yang sangat tinggi. Kelemahannya itu proses sangat lambat, intensitas tenaga kerja dan mahal. Rendaman sangat rendah, hampir tidak digunakan lagi dalam skala industri besar. Yang kedua yaitu macerasi lemak panas. Prinsipnya yaitu bunga direndam dalam lemak panas, tidak mendidih untuk waktu tertentu agar minyak asiri melarut. Kelebihannya itu lebih cepat dari enfluorence dingin. Kelemahannya itu resiko degradasi aroma akibat panas meskipun suhu diatur. Materi yang kedua yaitu fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan ekstraksi kasar menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana berdasarkan perbedaan polaritas atau sifat fisikokimia. Metode dari fraksinasi yaitu yang pertama ekstraksi cair-cair. Prinsip
Prinsipnya yaitu memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kelarutan dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, biasanya satu polar dan satunya non-polar. Kelebihannya itu relatif sederhana dan mudah, efektif untuk pemisahan awal berdasarkan polaritas yang jelas. Dapat dilakukan pada skala besar. Kelemahannya itu kurang selektif, membutuhkan volume pelarut yang besar, dan emulsi dapat terbentuk menyulitkan pemisahan. Metode yang kedua yaitu KLT preparatif atau pemisahan skala kecil yang cepat. Prinsipnya yaitu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam, lapisan absorben tebal misalnya silika gel pada plat, dan fase gerak atau eluen atau pelarut. Kelebihannya itu cepat dan murni untuk pemisahan skala kecil, dapat memisahkan campuran yang lebih kompleks dibandingkan LLE, fleksibel dalam pemilihan fase diam dan fase gerak. Kelemahannya itu kapasitas terbatas, kemudian hasil memungkinkan lebih tinggi, tidak cocok untuk senyawa yang sangat volatil. Metode yang A yaitu kromatografi kolom atau PLC. Prinsipnya yaitu pemisahan terjadi saat campuran melewati kolom berisi fase diam, absorben, misalnya silika gel. Senyawa terpisah berdasarkan perbedaan laju elusi dan fase gerak. Kelebihannya itu kapasitas lebih besar dari KLT, menghasilkan fraksi yang lebih murni. Kelemahannya itu membutuhkan waktu yang lama. Metode B yaitu kromatografi cair vakum. Prinsipnya itu mirip dengan CC, tetapi eluen ditarik melalui kolom menggunakan tekanan vakum mempercepat aliran. Kelebihannya itu jauh lebih cepat daripada sisi gravitasi. Yang kedua, mengurangi konsumsi pelarut. Yang ketiga, cocok untuk frasinasi awal dan jumlah besar. Kelemahannya yaitu resolusi pemisahan mungkin sedikit lebih rendah dari sisi tradisional ACC HPLC. C itu metode kromatografi spesifik. Prinsipnya yaitu memisahkan molekul berdasarkan ukuran saat melewati kolom yang berisi fase diam berpori. Molekul besar keluar dari lebih dulu, molekul kecil tertahan di pori. Aplikasi pemisahan polimer, protein atau senyawa dengan rentang berat molekul yang luas. Kelebihannya itu pemisahan tanpa absorpsi, cocok untuk molekul besar. Kelemahannya itu resolusi terbatas untuk molekul dengan ukuran mirip. Materi selanjutnya itu isolasi. Isolasi adalah proses pemisahan suatu senyawa kimia tunggal dalam bentuk murni dari campuran yang telah difraksinasi. Tujuannya itu mendapatkan senyawa murni untuk karakteristik struktur kimia yang akurat, pengujian aktivitas biologis spesifik tanpa pengaruh senyawa lain, dan sebagai standar referensi untuk analisis kualitatif. Metode isolasi yang umum digunakan yaitu kromatografi cair-cair, cair kinerja tinggi, kromatografi gas, kromatografi sentrifugal. Materi selanjutnya yaitu pemurnian. Pemurnian adalah proses lanjutan untuk menghilangkan pengotoran yang tersisa dari senyawa yang telah diisolasi guna mencapai tingkat kemurnian sangat tinggi. Pentingnya pemurnian yaitu memastikan hasil uji aktivitas biologis yang valid dan dapat diproduksi. Yang kedua yaitu diperlukan untuk elusidasi struktur kimia yang tidak ambigu. Yang ketiga, memenuhi persyaratan kualitas untuk aplikasi farmasi, kosmetik, dan pangan. Metode pemurnian yang dipakai yang pertama yaitu rekristalisasi. Prinsipnya yaitu memurnikan senyawa padat berdasarkan perbedaan kelarutan senyawa target dan pengotor dalam pelarut tertentu pada suhu yang berbeda. Senyawa murni lebih larut pada suhu tinggi dan kurang larut dalam suhu rendah, sementara pengotor tetap larut pada atau tidak larut sama sekali. Kelebihannya itu menghasilkan kristalis senyawa yang sangat murni, relatif sederhana dan murah untuk senyawa yang lebih mengkristal dengan baik. Kelemahannya itu tidak semua senyawa dapat mengkristal dengan baik, membutuhkan pemilihan pelarut yang tepat. Yang ketiga, selanjutnya selalu ada kehilangan produk karena sebagian senyawa tetap larut dalam filtrat. Yang kedua, metode dekantasi. Dekantasi dengan prinsip memisahkan cairan dari padatan yang mengendap atau dua cairan yang tidak tercampur dengan hati-hati menuangkan cairan tanpa mengganggu padatan atau lapisan cair lainnya. Kelebihannya yaitu sangat sederhana dan cepat, tidak memerlukan peralatan khusus. Kelemahannya yaitu kurang efektif untuk pemisahan sempurna. Yang kedua, hanya cocok untuk campuran dan perbedaan densitas yang jelas. Metode selanjutnya yaitu sublimasi, dengan prinsip memurnikan senyawa padat yang memiliki tekanan uap tinggi sehingga dapat langsung berubah wujud dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair, lalu mengendap kembali menjadi padatan murni pada permukaan dingin. Kelebihannya yaitu menghasilkan produk yang sangat murni, tidak memerlukan pelarut sehingga bebas residu pelarut.
Kelemahannya itu hanya untuk senyawa yang memiliki sifat menyublim. Rendaman bisa rendah jika senyawa mudah menguap. Materi selanjutnya yaitu komputan bahan alam. Komputan bahan alam adalah metode komputasi algoritma dan penerapan metode komputasi algoritma biofarmaseutika untuk menganalisis, memodelkan, dan memprediksi sifat serta aktivitas biologis senyawa dari bahan alam. Tujuannya yaitu mengurangi waktu dan biaya penelitian eksperimental yang mahal dan memakan waktu, mengidentifikasi senyawa kandidat yang paling menjanjikan secara visual, memahami mekanisme aksi molekul senyawa pada tingkat atom, mengelola dan menganalisis data kimia dan biologis yang sangat besar. Komputan bahan alam yang pertama yaitu database tanaman, obat, dan senyawa. Fungsinya yaitu kumpulan informasi terstruktur masih tentang senyawa kimia dari bahan alam, sumber botani, biologis, atau struktur 2D, dan aktivitas biologis yang telah dilaporkan. Manfaatnya yaitu memudahkan penelitian untuk mencari senyawa potensial, menganalisis hubungan struktur aktivitas, dan mengidentifikasi celah penelitian. Yang kedua yaitu prediksi aktivitas biologis senyawa. Prinsipnya yaitu menggunakan algoritma, machine learning, dan model statistik untuk memprediksi potensi aktivitas farmakologis seperti anti-inflamasi, anti-kanker, antivirus, atau sifat toksisitas. Manfaatnya yaitu melakukan screening visual terhadap jutaan senyawa dalam waktu singkat. Yang kedua, memfilter dan memprioritaskan senyawa yang paling mungkin aktif untuk pengujian eksperimental lebih lanjut. Yang ketiga, mengurangi jumlah senyawa yang perlu disintesis atau diisolasi secara fisik. Tiga yaitu molekul docking. Prinsipnya yaitu mensimulasikan bagaimana molekul kecil atau ligan, yaitu senyawa bahan alam, berinteraksi dan berikatan dengan target molekul makromolekul dalam 3 dimensi pada sifat aktifnya, menghitung skor afinitas ikatan. Manfaatnya yaitu mengidentifikasi senyawa bahan alam yang paling mungkin berikatan kuat dengan target penyakit spesifik. Yang kedua, memvisualisasikan model pengikatan dan interaksi kunci. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang mekanisme aksi molekul senyawa. Yang keempat, memadu desain senyawa baru dengan afinitas yang lebih baik. Yang ketiga yaitu mempercepat proses penemuan obat baru. Integrasi. Yang pertama yaitu integrasi. Komputasi bahan alam mengintegrasi data dari screening in silico, memadu sintesis atau isolasi, memprediksi hasil uji coba. Yang kedua, efisiensi, mengurangi jumlah eksperimen fisik yang harus dilakukan, menghemat waktu dan sumber daya signifikan. Desain rasional, memungkinkan desain senyawa yang lebih rasional dan terarah berdasarkan pemahaman mendalam tentang interaksi molekul. Yang keempat yaitu inovasi, membuka jalan bagi penemuan senyawa obat baru dari sumber daya yang belum tereksplorasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang teknologi bahan alam. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.